Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Arif Anja Samudra dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL Gelombang 3 pada tahun 2020 yang dilakukan secara virtual dikarenakan masihnya ada pandemi COVID-19 ini. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya memilih UMKM untuk menjadi objek observasi saya dalam pelaksanaan PPL atau praktik pengalaman lapangan. Dan di sini usaha yang saya pilih adalah usaha UD Jaya Makmur X yang bergerak di bidang pengepul telur. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu UMKM. Baik, apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan atau usaha perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian apa sih yang perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu? Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki beberapa kriteria yang digunakan. Untuk yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Kemudian usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha kecil produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Untuk usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian apa sih keunggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu? Meski skala bisnis yang ditargetkan pada bisnis UMKM tidak sebesar perusahaan kelas besar, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro dan kecil, menengah, serta keunggulan tersebut sudah didapatkan di level bisnis besar. Kemudian, salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah adaptasinya. Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit. Kemudian selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil dan fleksibel untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan profil dari UMKM yang saya jadikan tempat observasi ini. Di sini saya memilih UD Jaya Makmur X. UD Jaya Makmur X di sini bergerak di bidang pengepul telur yang berada di Desa Bendosari, Kecamatan Salangkulon, Kabupaten Blitar. Usaha ini dimiliki oleh saudara Hilmi Ariska yang juga salah satu mahasiswa dari IAIN Tulungagung jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saudara Hilmi Ariska di sini memilih bergerak di bidang bisnis telur dikarenakan telur sendiri adalah kebutuhan pangan yang tidak akan terlepas jauh dari kebutuhan konsumen. Mengapa demikian? Itu karena telur ayam juga benar-benar dibutuhkan dalam industri makanan. Jadi tidak hanya konsumen akhir saja yang membutuhkan untuk dibuat telur goreng, namun industri makanan seperti pabrik roti, pabrik Indomie, dan masih banyak lagi juga memerlukan telur sebagai bahan pokoknya.
Maka dari itu, permintaan akan telur ayam bisa dipastikan tidak akan surut, bahkan akan terus meningkat setiap saat. Awalnya, UD Makmur X memiliki kendala, di antaranya kuantiti pembelian yang harus sekaligus dalam jumlah besar karena peternak tidak menjual telurnya secara eceran. Ketika itu, UD Makmur X baru saja memulai bisnis ini. Tentunya, membeli stok telur dengan jumlah besar akan berisiko karena jumlah pelanggan yang belum banyak dan belum tentu. Kemudian salah satu solusinya adalah untuk tetap tahap awal grosiran, penyedia telur ayam menjadi pilihan UD Makmur X. Nantinya secara bertahap, jika usaha sudah berjalan dan permintaan lebih banyak, UD Makmur X dapat bekerja sama dengan peternak langsung. UD Makmur X harus berhati-hati dalam membeli stok dagangannya. Mereka usahakan untuk bisa memperkirakan pergerakan harga yang akan terjadi ke depannya. Dan selanjutnya, di sini saya telah mengamati ada beberapa masalah lagi di bidang kedisiplinan dan loyalitas karyawan yang bekerja di UD Makmur X. Ada beberapa karyawan yang tidak bekerja secara disiplin, loyal, dan totalitas terhadap UMKM. Beberapa karyawan sering bekerja yang tidak disiplin waktu, bahkan ada beberapa karyawan yang tidak bertahan lama dan memilih berhenti bekerja di UD Makmur X. Dalam hal ini, UD Makmur X melakukan upaya peningkatan kinerja karyawan dengan cara memberikan upah lembur. Namun, perusahaan hanya memberikan upah lembur sebesar 100.000 kepada beberapa karyawan untuk mengerjakan satu truk telur beserta bonus yang dijanjikan pada saat karyawan telah bekerja melebihi target yang ditentukan perusahaan. Itu sangat minim dan terkadang lupa tidak diberikan. Maka dari itu, dengan memberikan upah lembur dan bonus yang lebih baik, UD Makmur X diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan yang selama ini kurang maksimal menjadi lebih maksimal. Jika pemberian upah lembur dan bonus diberikan secara teratur dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan karyawan pada perusahaan, maka kinerja karyawan akan terus meningkat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.